warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar mekanisme reaksi pada mata kuliah Kimia Organik 2. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengertian dari mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi adalah urutan atau tahapan-tahapan detail yang menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia berlangsung dari reaktan menjadi produk. Dengan mempelajari mekanisme reaksi, kita dapat mengetahui tahapan pembentukan produk, zat antara yang terbentuk, tahap yang paling lambat dalam reaksi, dan faktor yang mempengaruhi reaksi. Jadi, pada diagram energi di atas terlihat bahwa reaksi tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui beberapa tahapan sebelum menghasilkan produk akhir. Oke, lanjut. Slide ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, terjadi dalam beberapa tahap atau elementary steps. Yang kedua, menghasilkan zat antara atau intermediate. Yang ketiga, memiliki tahap cepat dan tahap lambat. Yang keempat, dipengaruhi oleh energi aktivasi. Jadi, tahap yang paling lambat disebut tahap penentu laju reaksi, karena tahap inilah yang menentukan kecepatan keseluruhan reaksi. Selanjutnya yaitu energi aktivasi, yang dimana energi aktivasi adalah energi minuman yang diperlukan agar reaksi dapat berlangsung. Pada diagram terlihat bahwa semakin tinggi energi aktivasi, semakin sulit reaksi terjadi, sehingga reaksi menjadi lebih lambat. Jika semakin rendah energi aktivasi, maka semakin mudah reaksi berlangsung, sehingga reaksi menjadi lebih cepat. Jadi, katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat tanpa ikut habis bereaksi. Oke, selanjutnya yaitu diagram energi reaksi, yang dimana diagram energi reaksi menunjukkan perubahan energi selama reaksi berlangsung. Pada diagram, sumbu X menunjukkan jalannya reaksi, sumbu Y menunjukkan energi, terus puncak kurva menunjukkan energi aktivasi. Titik awal adalah reaktan dan titik akhir adalah produk. Jadi, karena energi produk lebih rendah daripada energi reaktan, maka reaksi tersebut bersifat eksoterm, yaitu melepaskan energi ke lingkungan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu intermediate reaksi, yang dimana intermediate atau zat antara adalah spesies yang terbentuk sementara selama reaksi berlangsung. Contohnya seperti A tambah B menghasilkan C dan menghasilkan D. Jadi, di sini C merupakan intermediate karena terbentuk pada tahap tertentu dan digunakan kembali pada tahap berikutnya, dan tidak muncul pada persamaan reaksi keseluruhan. Nah, jadi intermediate biasanya sangat reaktif dan memiliki umur yang singkat. Selanjutnya yaitu contoh mekanisme reaksi sederhana. Contoh reaksi sederhananya yaitu NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2. Mekanisme reaksinya terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama, NO2 ditambah NO2 menghasilkan NO3 ditambah NO. Tahap kedua yaitu NO3 ditambah CO menghasilkan NO2 ditambah CO2. Pada mekanisme ini, NO3 merupakan intermediate karena terbentuk pada tahap pertama dan habis pada tahap kedua.
Jika kedua tahap dijumlahkan, akan diperoleh reaksi keseluruhannya, yaitu NO2 ditambah CO menghasilkan O ditambah CO2. Selanjutnya yaitu tahap penentu laju reaksi. Pada mekanisme reaksi terdapat beberapa tahapan. Nah, tahap yang paling lambat disebut tahap penentu laju reaksi atau rate determining step. Tahap inilah yang menentukan cepat atau lambatnya reaksi secara keseluruhan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi jika partikel-partikel saling bertumbukan. Namun, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tumbukan harus memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Contoh sederhananya yaitu misalnya seperti dua orang yang saling bertabrakan. Kalau hanya bersentuhan ringan, tidak terjadi perubahan. Oke guys, lanjut ya. Selanjutnya yaitu peran katalis, yang dimana katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi lebih mudah terjadi. Contohnya seperti enzim dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu contoh katalis, yang dimana contohnya adalah penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dengan bantuan katalis MnO2, reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana ada 4 poin. Yang pertama, mekanisme reaksi menjelaskan proses detail reaksi. Yang kedua, melibatkan beberapa tahap. Yang ketiga, dipengaruhi energi aktivasi dan katalis. Yang keempat, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Demikian presentasi saya mengenai konsep dasar mekanisme reaksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.